Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Senang sekali hari ini hari Kamis tanggal 21 Maret ya teman-teman. Kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini di kesempatan ini kita akan melihat lagi perkembangan dari pembangunan Jalan Tol Jogja Solo, yaitu persiapan dari ruas Jalan Tol Jogja Solo nantinya akan dibuka secara fungsional dari gerbang tol Colomadu sampai dengan STA 22 di sekitar Ngawen, Klaten. Nah, di kesempatan ini nanti kita akan menyusuri Jalan Tol Jogja Solo ini dari sekitar STA 1 ini sampai dengan STA 22. Semoga saja waktunya masih memungkinkan ya teman-teman. Nah, karena saat ini kami di sekitar lokasi ini masih jam 6 pagi. Nah, semoga saja nanti kita bisa menyusuri sampai dengan STA 22 untuk melihat persiapan dari ruas Jalan Tol Jogja Solo ini yang akan dibuka secara fungsional. Adapun di sekitar STA 1 tempat kami berada saat ini yaitu di sekitar flyover Ngasem. Saat ini sudah mulai dilakukan dari proses finishing, yaitu proses pengaspalan pada permukaan Jalan Tol Jogja Solo, yaitu pada struktur jembatan ataupun flyover. Terlihat di depan kita ini adalah aspal yang sudah mulai dilapiskan. Warna hitam ini adalah aspal ya teman-teman. Jadi nanti seluruh permukaan Jalan Tol Jogja Solo pada struktur-struktur jembatan yang menggunakan girder ini akan dilakukan dari proses pengaspalan seperti ya teman-teman. Nah, karena memang SOP-nya seperti itu. Nah, nanti teman-teman apabila melalui jalan tol fungsional ini kemungkinan nanti tidak akan gajluk lagi karena permukaannya ini sudah rata. Nah, sambungannya antar cor rigid ini sudah rata. Tidak ada perbedaan ketinggian lagi. Nah, namun juga harus pelan-pelan saja, nggak usah ngebut. Nah, semoga saja nanti masih ada beberapa hari proses pengaspalan pelapisan finishing ini bisa sampai dengan STA 13 sana ya teman-teman, sehingga teman-teman nanti bisa melalui dari Jalan Tol Jogja Solo yang akan dibuka secara fungsional ini dengan nyaman dan aman tentunya. Nah, langsung saja kita akan menyusuri dari ruas Jalan Tol Jogja Solo ini dari STA 1 ini sampai dengan STA 22 di Ngawen ya teman-teman, di sekitar Jalan Raya Ki Ageng Gribek ataupun Jalan Raya Jatinom Klaten yang akan menjadi pintu keluar tol fungsional ini nantinya. Nah, selain dari Jalan Raya Ki Ageng Gribek tentunya bisa juga keluar melalui exit tol Kuncen. Namun kita nanti akan dadang terus sampai dengan STA 22 ya teman-teman untuk melihat kesiapannya seperti apa. Namun sebelum itu seperti biasa monggo kami ingatkan bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Dua Pejuang ini monggo silakan subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung baru menemukan channel ini monggo silakan subscribe. Karena subscribe itu gratis, namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Lupa saya, ini baru dilakukan satu jalur yang teman-teman, yang sebelah barat belum dilakukan dari proses pengaspalan. Nah, kemungkinan nanti yang dilakukan ini jalur yang sebelah kiri dulu. Nah, tadi kami berjalan ke sini, alat-alat beratnya ada di sekitar flyover Simpang Susun Kartosuro. Kita berjalan ke arah selatan untuk melihat progresnya seperti apa ya teman-teman, persiapannya seperti apa. Dari sekitar flyover Ngasem ini kita berjalan ke arah selatan ya teman-teman. Nah, permukaannya ini sudah halus, sudah nyaman, sudah liar kalau jalan. Sudah tidak gajluk lagi karena perbedaan ketinggian elevasinya sudah rata. Oh, sudah tidak terasa ada sambungan lagi. Nah, kita berada di sekitar STA 1. Nampak di sini lampu-lampu penerangan jalan juga sudah mulai berdiri ya teman-teman. Nah, kabarnya nanti dari exit tol Banyudono untuk akses masuk ke Trans Jawa ini
akan dibuka 24 jam. Namun itu masih menunggu evaluasi serta rapat nanti terbatas karena memang keputusannya ini belum keluar ya teman-teman. Kita berjalan melewati flyover Simpang Susun Kartosuro dulu ya teman-teman. Kita melihat apakah di Simpang Susun Kartosuro juga dilakukan proses pengaspalan. Ini adalah jalan akses keluar apabila kita dari Trans Jawa ingin melalui gerbang tol Banyudono. Nah, ini ternyata sudah mulai diaspal ya teman-teman. Struktur jembatan yang menggunakan balok butut. Kita berjalan agak cepat ya teman-teman. Nah, ini adalah pagar pembatas ataupun konkret barrier untuk pembatas tengah. Ini sudah mulai dipasang di sekitar Jalan Lingkar Simpang Susun Kartosuro. Ini sudah mulai dilanjutkan. Wah, terlihat bahwa di depan kita ini flyover Simpang Susun Kartosuro ternyata juga sudah mulai dilakukan dari proses pengaspalan. Nah, ini adalah alat berat yang bertugas untuk membantu dari proses pengaspalan. Sentum. Proses pengaspalan ini hanya dilakukan pada struktur jembatan atau flyover ya teman-teman, yang menggunakan balok butut. Jadi tidak semua permukaan jalan tol Jogja Solo ini nantinya akan diaspal, tidak. Kita berjalan ke selatan saja untuk melanjutkan penelusuran kita atau melihat dari ruas jalan tol Jogja Solo STA 1 sampai STA 13. Hari ini kita tidak mampir ke exit tol Banyudono. Kita akan fokus untuk melihat ruas jalan tol Jogja Solo sampai dengan STA 22. Kita berjalan pada lajur sebelah barat ataupun yang mengarah ke arah Solo, Trans Jawa. Namun kita saat ini mengarah ke arah Jogja. Berkebalikan ya teman-teman. Karena tidak tadi kita menyeberang melalui flyover Simpang Susun Kartosuro. Nah, kita akan berjalan agak sedikit cepat ya teman-teman. Karena kemarin terakhir pertama kali kita menelusuri dari STA 1 sampai STA 22 itu kita membutuhkan waktu sekitar 50 menit. Jadi durasinya sangat panjang. Kita akan sedikit yang saat ini kira-kira kami berjalan sekitar 50 km per jam. Karena memang di sekitar STA 1 sampai 13 ini cor ringnya sudah selesai, sehingga teman-teman bisa berjalan dengan mulus. Saat ini kita sudah berjalan di sekitar STA 3 ya teman-teman, di sekitar desa Bokajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Tidak banyak yang bisa kita lihat dari perubahan, hanya beberapa lokasi masih dilakukan dari proses pekerjaan drainase minor di sisi sebelah belakang dari guardrail yang sudah terpasang. Nah, ini ada struktur jembatan yang belum dilakukan proses pengaspalan. Nah, masih agak jegluk gitu kalau melintasi antar sambungannya. Wah, jegluk lagi gitu. Nah, jadi itu nanti akan dilapisi aspal sehingga akan hilang perbedaan ketinggian antara sambungan cor rigid dengan struktur jembatan.
jembatan. Karena memang seperti itu ya teman-teman prosedurnya, SOP-nya. Kita sudah berjalan di sekitar STA 4 Desa Bokanjen, Desa Jatirejo. Di sebelah kanan kita ini adalah Dusun Giriharjo, Desa Jatirejo, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Sedangkan di sisi sebelah kiri kita adalah Desa Bojosari. Kemarin kita melewati dari jalur yang sebelah kiri atau yang mengarah ke arah Jogja ya teman-teman. Nah di lokasi ini yang mengarah ke arah Jogja ini proses pemasangan pengecoran batas tengah ini belum dilakukan. Nah di jalur yang sebelah barat ataupun yang mengarah ke arah Jogja, mengarah ke arah Solo ini sudah selesai dikerjakan, sudah rapi batas tengah atau komponen baratnya. Kita saat ini sudah berjalan di sekitar STA 5. Kita akan memasuki dari Desa Kateguhan. Alhamdulillah beberapa hari ini di sekitar Boyolali keadaan ini cukup cerah ya teman-teman. Jakarta cukup cerah, sejuk panas malah cuacanya. Nah, prediksinya dari BMKG akan terjadi cuaca buruk, ternyata malah panas kentang-kentang. Nah, kita sudah memasuki di sekitar Desa Kateguhan ya teman-teman. Kita sudah berjalan di sekitar STA 5 plus 750. Nah ini masih dilakukan dari proses penyelesaian saluran drainase minor. Nah, kita sudah berjalan di sekitar STA 6 Desa Kateguhan. Ini di bawah kita ini, depan kita ini adalah Jalan Raya Sawit. Ini adalah Jalan Raya Sawit. Setiap kali memasuki pada struktur jembatan ini masih harus mengurangi kecepatan ya teman-teman, karena belum diaspal sehingga masih mak gajruk. Kita sudah berjalan di sekitar STA 6 plus 500 di perbatasan antara desa Kecamatan Sawit dengan Kecamatan Pulanharjo, perbatasan antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten juga. Sebentar ya teman-teman, saya benerin tangan. Nah, kita berjalan lagi, agak teju ya teman-teman, pegang HP-nya. Dibenerin dulu, dilepetin dulu. Nah, kita sudah memasuki di Kabupaten Klaten, Desa Sidoarjo, Kecamatan Pulanharjo, Kabupaten Klaten. Sebelah timur ataupun ruas yang mengarah ke Jogja ini belum selesai dilakukan dari proses pengecoran komponen barat batas tengahnya. Namun untuk yang mengarah ke arah Solo ini sudah nampak selesai ya teman-teman. Nah kita sudah berjalan di sekitar STA 7 plus 250. Kita akan memasuki dari Desa Sidomulyo, Kecamatan Glabu, Kabupaten Klaten.
Jadi depan kita ini adalah struktur terowongan dari Jalan Raya Tegal Gondo Jati. Nah, bagi teman-teman yang akan mudik ke Klaten maupun Jogja, jangan lupa untuk berwisata di sekitar Minapolitan Jati. Banyak sekali wisata air yang ada di sana. Mata air alami maupun resort banyak dibangun di sana. Kuliner juga banyak. Pokoknya mantap, lengkap dari jenis semua makanan air ada di sana. Saat ini kita sudah berada di sekitar SDA 500. Di sini proses pengecoran konkret baran ke batas tengah, nama tengah ini sudah selesai ya teman-teman. Baik jalur yang mengarah ke Solo maupun jalur yang mengarah ke arah Jogja. Sudah mantap. Nah, baru akan dilakukan dari proses pengerjaan saluran drainase minor di sisi sebelah kanan kita ini. Nampak sedang digali parit-parit kecil di belakang dari guardrail untuk nantinya dipasangi dengan menggunakan precast yang sudah standby, sudah ditumpuk di sekitar lokasi ya teman-teman. Kita sudah memasuki di sekitar SDA 8 plus 500 di Desa Kranggan, Kecamatan Pandarjo. Ini adalah struktur dari jembatan Sungai Jempol. Nah, ini nanti juga akan diaspal ya teman-teman. Struktur yang cukup panjang, sekitar 140-an meter. Nantinya juga akan diaspal. Semoga saja masih ada waktu bisa selesai semua. Struktur jembatan ini bisa teraspal semua, sehingga nanti teman-teman bisa melintasi jalan Jogja ini dengan nyaman. Nah, kemarin beberapa teman-teman kita banyak yang bertanya juga pada saya, Mas, kalau tanggal ini bisa H-2 sudah bisa melalui exit tol, masuk melalui exit tol Kucing belum? Wah, ini masih menunggu keputusan dari pihak jalan tol Jogja ya teman-teman. Apakah nanti akan dibuka dua arah ataupun satu arah? Anggap saja ini nanti dibuka satu arah, berarti teman-teman nanti exit tol Kucing ini hanya akan digunakan untuk jalur keluar saat arus mudik dan sebagai jalur masuk saat arus balik. Itu ya teman-teman. Mungkin beberapa hari ke depan sudah akan ada sosialisasi dari pihak pengelola jalan tol Jogja Solo. Kita tunggu saja kabarnya, terus ikuti kami nanti secara berkala. Kalau ada kabar-kabar terbaru akan kami sampaikan kepada teman-teman semua. Kita sudah berjalan di sekitar STA 9 ya teman-teman, di sekitar desa Keprabon. Di sini adalah struktur box cover ataupun flyover untuk melindungi situ Sandiasu. Sudah selesai wacana. Ini struktur jembatan Kalibusur, cukup panjang juga. Kalibusur ini adalah muara dari beberapa mata air ya teman-teman. Jadi airnya sangat jernih dan debitnya cukup besar. Cokro, mata air Cokro itu masuknya ke situ juga, ke Kalibusur. Nah, ini di depan kita ini adalah struktur terowongan dari Jalan Raya Mendak Polandarjo. Kita berjalan terus. Saat ini kita sudah memasuki sekitar STA 10 Desa Mendak, Kecamatan Dagu, Kabupaten Klaten.
Nah, di sekitar lokasi ini juga sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran komponen barer untuk pembatas tengah. Kita sudah berada di sekitar STA 10 plus 750. Pembatas tengah, pengaman tengah ini sudah nampak bagus ya teman-teman. Ini sudah nampak terlihat indah. Namun untuk jalur yang mengarah ke arah Jogja ini belum terpasang dari pembatas tengahnya. Nah, ini berfokus pada untuk menyelesaikan struktur komponen barer pembatas tengah pada jalur yang sebelah barat ataupun yang mengarah ke Trans Jawa. Juga sedang dilakukan dari proses pengerjaan saluran drainase minor. Kita sudah memasuki di sekitar STA 11 plus 500 desa Kauman, Kecamatan Pulau Darjo. Nah, ini nampak sedang dilakukan dan proses lanjutan pengerjaan pengecoran komponen barer. Itu alat berat jenis power cover yang dipergunakan untuk membantu proses pengecoran komponen barer sudah standby di sekitar lokasi ini, di sekitar STA 12. Nah, di sebelah kanan kita ini nampak sedang dilakukan dari proses perbaikan ataupun penambahan ruas jalan, bahu jalan. Ini nantinya sebagai akses masuk dari exit tol Kuncen ke arah Trans Jawa. Nah, ini nampak sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran rigid, juga langsung dilakukan dari proses pengurukan untuk bahu jalannya agar setara dari permukaan jalan yang dirigid dengan bahu jalan. Nantinya setelah itu diratakan, dipadatkan, akan dipasangi dengan menggunakan gantril. Kita sudah berjalan di sekitar STA 12 plus 250. Nah, ini sudah memasuki area di sekitar Simpang Susun Karanganom, Desa Kapungan, Kecamatan Pulau Darjo. Saya ulangi ya teman-teman, walaupun ini namanya Simpang Susun Karanganom, namun ini masih di Kecamatan Pulau Darjo. Dan ini adalah besi-besi yang nantinya akan dipergunakan sebagai pembatas tengah. Sudah mulai terpasang di sekitar lokasi ini. Nah, apabila kita ingin keluar exit tol Kuncen, kita ke kiri itu ya teman-teman. Arah Ceper bertemu dengan Jalan Raya Jogja Solo. Nah, kita lanjutkan dulu untuk berfokus melihat ruas jalan sampai dengan STA 22, sampai dengan Ngawen ya teman-teman. Di sekitar Simpang Susun Karanganom ini juga nampak sudah indah ya teman-teman. Jalan lingkarnya juga sudah selesai, sudah mulai dipasangi dengan menggunakan gantril. Ini adalah flyover Simpang Susun Karanganom. Kita sudah berjalan di sekitar STA 13. Sebentar ya Pak, benak ke tangan dulu lagi, agak keju. Kita sudah berjalan di sekitar STA 13. Jalur yang sebelah kiri sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran rigid ya teman-teman. Nah, ini perbaikan dari struktur tanah uruk kemarin sudah selesai, saat ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar. Nah, sudah mulus ya teman-teman, sudah bersih juga ini, nampaknya sudah disapu. Disapu, ya enggak. Nah, kita sudah berada di sekitar desa Lagahwangi.
Kecamatan Pulanharjo. Nah, ini sudah mulai dilakukan dari proses penyambungan ya teman-teman. Itu penyambungan antar beton dengan struktur jembatan sudah dikerjakan. Ya sudah nyambung. Saat ini kita sudah berjalan di sekitar STA 13+800, perbatasan antara desa Ngabean dengan desa Blagawangi, yang juga merupakan perbatasan antara Kecamatan Karanganom dengan Kecamatan Pulanharjo. Kita saat ini sudah memasuki dari Kecamatan Karanganom. Nampak sudah mulai dilakukan proses pengecoran rigid untuk jalur yang sebelah barat ataupun yang mengarah ke arah Solo. Kita sudah berjalan di sekitar STA 13+950. Satu lajur pada jalur yang sebelah barat ataupun yang mengarah ke arah Solo. Nah, di sini di jembatan Ngabean ini juga sudah dicor dua jalurnya ya teman-teman. Baik jalur yang mengarah ke Jogja ini, yang mengarah ke Solo juga sudah mulai dicor. Bahkan yang mengarah ke arah Solo ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran pengaman ataupun pembatas. Nampaknya yang dipergunakan nanti adalah jalur yang sebelah barat. Ini juga sudah disambungkan ya teman-teman. Nah, ini struktur dari cor beton rigid yang ada di sebelah selatan itu dengan struktur jembatan ini sudah mulai disambungkan. Walaupun saat ini nampaknya masih menggunakan sambungan sementara karena masih berupa cor LC ataupun dasar tebal 10 cm. Yang penting sudah nyambung dan bisa dilalui dengan nyaman. Kita lanjutkan. Nanti kita sudah berada di STA 14+400. Ini juga sudah mulai dikerjakan lagi dari sistem drainasenya saluran V. Ini perbaikan struktur tanah uruk di jalur yang sebelah kiri juga sudah selesai. Saat ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran dasar. Nah, nampaknya proses pengecoran di sekitar desa Berangkal ini sudah selesai, tinggal nanti melakukan penambahan pada bahu jalan sisi dalam, sudah dipersiapkan. Oh, antar sambungan dari jembatan ini sudah dikerjakan ya teman-teman, sudah tersambung. Untuk jalur mudiknya ini sudah dikerjakan. Ini sedang dilakukan dari proses pengerjaan cor rigid di STA 14+600, menambahkan satu lajur lagi. Nampaknya sudah nyambung, sudah sampai dengan yang ada di sebelah selatan kemarin ya teman-teman. Dua lajurnya sudah selesai dikerjakan. Kita berjalan pada jalur yang sebelah timur ataupun jalur yang mengarah ke arah Jogja. Ini belum dilakukan dari proses pengecoran rigid, baru cor dasar. Nah, itu adalah struktur jembatan di sekitar perbatasan desa Ngabean, desa Berangkal dengan desa Beku. Nah, kita lihat apakah sudah bisa dilewati atau belum ya teman-teman.
di sekitar STA 15. Pripun? Oh, nggih. Bentar teman-teman, kita moto ke teman-teman kita dulu. Karena nampak di depan kita ini adalah struktur jembatan dari di sekitar STA 15, yaitu di sekitar perbatasan antara Desa Brangkal dengan Desa Beku. Ini sudah mulai tersambung ya teman-teman. Saat ini sudah mulai akan disambungkan, sedang dilakukan dari proses penghamparan material sabis. Nah, namun kita tidak bisa berjalan melalui atas ini karena memang masih ada jarak ataupun ketinggian itu tidak bisa dilalui motor di atas dari struktur jembatannya. Kita lewat bawah dulu. Monggo, Mbak. Nah, itu karena proses penghamparan dari material sabisnya itu belum menyampai dari struktur jembatan, sehingga belum bisa dilewati kendaraan. Tapi sudah selesai dicor ya teman-teman. Kita lewat bawah. Lewat bawah pun harusnya enak karena memang beberapa hari tidak turun hujan, sehingga tidak begitu berat medannya. Nah, alat-alat berat jenis crane juga masih standby di sekitar lokasi ini, belum ada pemindahan lagi. Nah, kita sudah berada di sekitar Desa Beku ya teman-teman. Desa Beku. Kita akan berjalan, tampak di sini sedang dilakukan dari proses penghamparan material sabis. Baru dilakukan ya teman-teman. Kita sudah berada di sekitar STA 15+600. +700 16. Apakah bisa ke atas? Nampaknya tidak bisa ya teman-teman. Kita terabas dulu ke sini. Berganti jalur. Dari sini masih dari sekitar STA 15+700 ini masih terfokus pada satu jalur terlebih dahulu ya teman-teman. Para pekerja sudah mulai melakukan aktivitas pekerjaan saat ini sekitar jam 6:30. Kenapa? Tolo-tolo sudah mulai dipersiapkan terpasang. Nah, tolo-tolo ini nanti sebagai rambu-rambu jalur mana yang bisa dilalui, mengarahkan. Jadi jangan diterabas tolo-tolonya ini. Karena memang perbedaan elevasi dari jalur sebelah kiri dan kanan ini cukup tinggi ya teman-teman. Jika terprosok juga malah bikin kerjaan, risikonya cukup banyak. Jadi jangan diterobos dari STA saat 13 sampai dengan STA 22 ini. Nah, ini sudah mulai dilakukan dari proses pengurukan bahu jalan sisi luar. Sudah mulai akan dilakukan dari proses pengurukan. Material tanah umum sudah mulai disiapkan. Nah, di sini juga mulai dilakukan dari proses penghamparan material sabis. Kita sudah berjalan di sekitar STA 16. Di sekitar Desa Tarubasan. Material sabis mulai dihamparkan ya teman-teman. Ini cekupannya cukup tajam sekali. Jadi perbedaan kemiringannya ini cukup terlihat. Kayak
nonton Gran Turismo sirkuit kalau main PS. Nantinya di sepanjang jalur ini akan terpasang lulu-lulu seperti ini teman-teman. Untuk dari STA 213 sampai dengan STA 22 nanti akan dipasang lulu-lulu seperti ini. Kita sudah berjalan di sekitar STA 17. Sudah terlihat, tapi satu jalur ini sudah mantap. Bahu jalan jalur utama sudah selesai proses pengecoran rigidnya. Depan ini adalah struktur flyover atau jembatan terowongan dari Jalan Raya Karangan Operasi. Nah, sudah selesai dan ini nantinya akan dilakukan dari proses penyambungan menggunakan cor. Saat ini baru menghambatkan material sabis. Nah, ini juga baru penghamparan material sabis, nantinya akan ditambah dengan menggunakan cor. Kita sudah memasuki desa Kadirejo di sekitar STA 17+400. Nah, ini sudah selesai dilakukan proses pengecoran rigid dua lajur ya teman-teman, tinggal nanti bahu jalan sebelah dalam 17+675. Nah, ini struktur jembatan ataupun ini juga sudah mulai akan disambungkan, sudah diuruk menggunakan agregat. Kalau lewat ini nanti ada alat berat nggak bisa ini, kita lewat situ aja, lewat depan atas pasir. Ini sudah mulai dengan tumpukan agregat batu pasir dengan campuran semen ya teman-teman. Kita sudah memasuki dari Desa Jungkari. Kita sudah berjalan di sekitar STA 17+800, STA 18 pasti. Ini akan dilakukan persiapan dari proses pengecoran rigid untuk satu lajur lagi. Ini yang dicor rigid ini jalur yang sebelah timur ataupun yang mengarah ke arah Jogja. Sudah dipersiapkan lagi untuk melakukan proses pengecoran rigid satu jalur lagi. Dimulai dari sebelah selatan ini sudah dicor ya teman-teman. Ini yang ditutupi dengan material geotekstil ini baru selesai dilakukan proses pengecoran tadi malam. Turun nggak ini? Alhamdulillah ada. Nah, di depan itu adalah jembatan
di perbatasan antara Kecamatan Karanganom dengan Kecamatan Ngawen. Kita sudah berjalan di sekitar STA 18 plus 575. Saat ini sedang dilakukan proses pengecoran dasar, masih berupa material dasar. Namun proses pengecoran jembatannya ini sudah selesai dan sudah bisa dilalui ya teman-teman. Kita harus melihat dengan benar ini, karena mungkin banyak paku yang bertebaran di sekitar lokasi ini, karena masih banyak penggunaan bahan-bahan dari kayu. Tidak bisa naikin, kita harus lewat. Rigidnya belum bisa dilewati ya teman-teman, karena masih pada nanti naik turun kita lewat sisi luar ini aja sekalian. Nah, ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran. Rigid ya teman-teman, di jalur yang sebelah timur ataupun yang mengarah ke arah Jogja. 2 lajur sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran. Rigid. Nah, ini adalah di Desa Manjungan, lokasi dari rest area di sekitar STA 19. Saat ini terus dikerjakan dari proses pengurukan serta pemadatan lahan ya teman-teman. Lokasinya sangat luas sekali, terbelah menjadi 2 karena adanya jalan kabupaten, yaitu Jalan Raya Susuan Manjungan. Makin terlihat ngablak-ngablak, lebar. Kita sudah berjalan di sekitar STA 19. Alat-alat yang bertugas untuk melakukan proses pemadatan, perataan. Fokus dari drum truk ini saat ini di sekitar lokasi ini ya teman-teman. Fokus dari proses pengurukan serta pemadatan lahan. Kita saat ini berada di sekitar STA 19 plus 400 Desa Manjungan. Nampaknya kita harus turun lagi, karena apakah sudah bisa? Nah, nantinya dari jalur yang sebelah timur ini kita berjalan dari ruas jalan yang ke arah Jogja, kita akan dibelokkan ke arah sebelah kanan. Karena jalan jembatan yang dikerjakan terlebih dahulu ada di jalur sebelah kanan ataupun jalur sebelah barat. Karena jalur yang sebelah timur itu belum selesai dari proses pemindahan makom ya teman-teman, karena ada makom yang terdampak. Kemudian belum ada makom yang terdampak. Nantinya bila sudah selesai dari proses pemindahannya, girder-girder ini juga nantinya akan dipasang di sebelah timur. Nah, kemarin kami pikir itu adalah sisa, ternyata masih nanti akan digunakan untuk memperlebar
jembatan sebagai akses dari rest area. Nah, di sini nampak masih ada space yang cukup lebar pada ruas jalan. Ini karena sebagai akses masuk dari rest area. Nah, dari sini sudah selesai dilakukan dari proses pengecoran rigid. Kita sudah berjalan di sekitar desa PP. Nantinya akan terpasang tulu-tulu seperti ini teman-teman pada jalur fungsional dari STA 13 sampai dengan STA 21. Truk pengangkut material tanah uruk masih standby di sekitar lokasi ini saat ini sekitar jam 7. Pengecoran rigid sudah selesai ya teman-teman sekitar lokasi ini, baik bahu jalan maupun jalur utamanya sudah selesai. Baik bahu jalan maupun jalur utamanya ini sudah selesai. Kita sudah memasuki desa Kuaren, kecamatan Ngawen. Nah, ini sedang dilakukan dari proses penambahan cor rigid untuk menyambungkan struktur jembatan dengan cor rigid badan jalan yang sudah selesai terlebih dahulu di sisi sebelah selatan ini. Nah, kita tidak bisa naik, kita lewat jalur sebelah kanan. Kita akan melihat sampai dengan jalur darurat yang ada di sekitar STA 21 plus 200 yang langsung bertemu dengan jalan raya yang Blibik ataupun Jatino Klaten yang bisa langsung mengarah ke Klaten Kota. Jalan Pemuda kemarin juga sudah kita informasikan jalur-jalur alternatif selepas kita keluar dari jalur fungsional ini. Teman-teman yang belum melihat silahkan dilihat di channel kami. Nah, tadi sudah kita lihat jalur-jalur mana yang bisa teman-teman lalui terlepas dari tol fungsional ini. Nampaknya saat ini sedang dilakukan dari proses pengecoran rigid ya teman-teman. Di sekitar lokasi dari exit tol keluar ataupun di sekitar STA 21 plus 225. Ini sudah mulai dilakukan dari proses pengecoran rigid ya teman-teman, menyambungkan dengan sisi sebelah utara itu karena itu sudah selesai beberapa bulan yang lalu. Dan disinilah nanti teman-teman akan keluar dari tol fungsional ini akan mengarah ke arah Klaten Kota langsung ke sana. Apabila teman-teman ambil kiri, apabila ambil kanan ini nantinya sudah sampai ke Bendo Gantungan. Sudah lepas dari Klaten Kota, jalurnya kemarin juga sudah kita review, dan nantinya dari STA 13 sampai dengan STA 22 ini hanya dibuka satu arah ya teman-teman, yaitu ke arah Jogja ataupun ke arah Klaten sampai di H-7 sampai Hari Plus, dan sedangkan H+1 sampai H+7 itu nantinya untuk arus yang ke arah Transjawa. Dan semoga saja yang dari STA 1 sampai dengan STA 13 nantinya dibuka dua arah, namun masih menunggu keputusan maupun informasi dari pengelola Jalan Tol Jogja Solo seperti apa. Jadi terus ikuti kami, tonton video ini sampai selesai. Terus ikuti kami, tonton video-video kami selanjutnya. Nanti kami akan terus mengabarkan
perkembangan terbarunya. Semoga saja tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang ini bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, monggo silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedaya ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Sebelumnya kami haturkan matur nuwun, terima kasih atas dukungan serta kebersamaannya selama ini. Tidak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan Jalan Tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran serta kelimpahan dalam menjemput rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh iya. Nah, dengan efek jalan tol ini mulai banyak lahan-lahan yang dipergunakan dibuka ya teman-teman untuk perumahan ini nantinya nampaknya. Mulai sudah ada pergerakan dari para pengembang. Dan akhir kata terima kasih, semoga bermanfaat. Ada kurang maupun lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang ini selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.